Ustadz, Ustadzah, asatid, asatidah yang kami muliakan juga kami hormati, kepada jajaran pemerintahan beserta jajarannya dari yang teratas sampai yang terbawah, keluarga sahibul hajat, dua mempelai yang berbahagia, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita dapat berkumpul bermajahah dalam acara walimatul ursi, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi kita, manusia paling istimewa, tak lain tak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan yang pasti melimpah kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan istimewa? Karena sebelum Allah menciptakan segalanya, Allah telah lebih dulu menciptakan yang namanya nurul yakin atau cahaya kehidupan, yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terbukti ketika Allah ciptakan Nabi Adam, kemudian Nabi Adam ditiupkan ruh. Nabi Adam bangun, kemudian beliau bertanya kepada Allah, "Ya Allah, man Muhammad?" Ya Allah, Muhammad itu siapa? Allah jawab, "Adam, kamu tahu dari mana Muhammad?" "Ya Allah, ketika engkau tiupkan ruh kepadaku, kemudian aku bangun, di bidang arsy aku melihat ada nama Muhammad. Mustahil ya Allah, kalau Muhammad itu bukan manusia istimewa, kalau Muhammad itu bukan manusia pilihan, mustahil ya Allah, namanya engkau tulis bersanding dengan namamu." Sodakta ya Adam, kamu benar wahai Adam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita selaku umat Nabi Muhammad memiliki keutamaan-keutamaannya. Di antaranya, haram surga itu dihuni oleh umat sebelum umatnya Nabi Muhammad, sebelum kita selaku umatnya Nabi Muhammad berada di surga, seluruhnya, semuanya. Yang penting gak melakukan syirik, insya Allah dosanya diampuni. Makanya kata Nabi Muhammad, nanti di akhir dalam kitab Baqaibul Akbar dijelaskan bahwa nanti ada golongan yang diambil langsung oleh tangannya Nabi Muhammad, kemudian diminumkan langsung dari tangannya Nabi Muhammad dari telaga Kautsar. Sahabat bertanya, siapa itu Rasulullah? Itu umat saya yang paling bodoh, umat saya yang paling nakal, umat saya yang paling rajin maksiatnya, sehingga saya lupa bahwa mereka itu masih di neraka. Kemudian Jibril datang kepada saya, "Ya Rasulullah, ya Nabi Muhammad, di neraka masih ada umat kamu ketinggalan." Akhirnya Nabi Muhammad datang ke neraka, ambil umatnya. Tapi ya itu Pak, diselamatin langsung pakai tangan Nabi Muhammad, dipandikan, diminumkan langsung oleh tangannya Nabi Muhammad, tetapi golongan umat terakhir yang diselamatkan dari neraka. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya saya bingung ya malu juga karena di depan banyak Bapak Ustadz, Bapak alim ulama, Bapak guru. Kemudian juga bingung karena belum nikah disuruh ceramah nikah. Itu sama halnya kita dikasih kopi disuruh jelasin kopi itu enak apa enggak, tapi belum nyoba, jadi nggak bisa nilai. Tetapi sedikit yang saya sampaikan, Bapak Ibu rahimakumullah, berbicara masalah nikah, dalam suatu hadis diriwayatkan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil ba'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menikah. Wa yanha 'anit tawattul nahyan syadidan. Juga Rasulullah melarang untuk menjomblo, membujang dengan larangan yang sangat keras. Tapi perlu dipahami Bapak Ibu, menikah di sini alim ulama sepakat, para ulama sepakat bahwa yang namanya menikah itu terpecah ataupun terbagi menjadi beberapa hukum. Yang pertama, nikah itu dapat dihukumi wajib ketika seseorang itu mampu secara lahir maupun batin. Kemudian ketika tidak menikah, maka ditakutkan dia terjerumus dalam kemaksiatan.
Maka bagi orang yang seperti ini, menikah itu hukumnya wajib. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian nikah juga bisa dihukumi sunnah. Seperti hukum awalnya, ketika ada seseorang yang mampu secara lahir dan batin, tetapi dia tidak memiliki hasrat, nggak mau punya keinginan untuk menikah, maka dihukumi menikah itu sunnah bagi orang yang demikian. Juga dapat dihukumi makruh ketika seseorang itu setelah menikah kok dapat apa? Dan juga dapat dihukumi makruh ketika dia mampu, kemudian dikhawatirkan dia mampu tidak memiliki keinginan untuk menikah. Juga dikhawatirkan karena menikah dia dapat meninggalkan amalan-amalan wajib. Maka untuk orang seperti ini hukumnya wajib. Juga yang terakhir, itu dihukumi haram bagi seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir batin. Termasuk di dalamnya, kalau dalam hukum haram ini terkhusus seseorang yang tidak mampu berjima, jika awalnya nggak bisa berdiri, itu maka dia dihukumi haram menikah. Bapak Ibu rahimakumullah, terlepas dari hukum itu semua, banyak pemuda kita, banyak saudara kita yang belum menikah. Tetapi kalau kata guru saya, orang yang nggak menikah itu kemungkinannya dua. Yang pertama, belum dipertemukan kepada jodohnya oleh Allah, atau yang kedua karena sombong. Karena apa? Sombong. Kenapa demikian? Dulu waktu kami ngaji di dalam abah itu, ada santri senior tanya, pakai bahasa Jawa, "Bang bulan ini belum merabi, belum menikah." Terus abahnya nyautin, "Ya orang sombong." Kenapa sombong? Wis ngerti elek kok pilih-pilih. Jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, belum dipertemukan jodohnya, atau ya karena sombong. Udah tahu jelek, milih. Jadi ya kelajuan, nggak nikah. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tungkahul mar'ah li arba." Nikahilah wanita itu dinikah atas 4 pertimbangan. Yang pertama, limaliha, dari segi ekonominya, wali hasabiha, dari segi keturunannya, nasabnya, wali jamaliha, dan dari segi kecantikannya, wali yang paling terpenting wali diniha, dari segi agamanya. Yang terpenting fadbar bidatid din taribat siadat. Tapi yang patut dipertimbangkan adalah agamanya. Karena dengan agama yang bagus, maka kamu akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, terkhusus saudara-saudara kita yang belum menikah, ya menikahlah. Yang namanya menikah itu membuka pintu rezeki, baik dari segi apapun. Juga kata Rasulullah, beliau bangga kepada umatnya. Dalam hadis lain, wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita yang subur, yang calon banyak anaknya, juga yang memiliki kasih sayang. Inni makatirun bil anbiya yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya jumlah kalian yang banyak itu dapat membanggakan saya, dapat saya banggakan di depan nabi-nabi lain pada hari kiamat. Jadi kalau mau buat Nabi Muhammad senang, menikah. Bapak Ibu rahimakumullah, tentunya dalam menikah yang mungkin ada pesan-pesan, ya saya nggak tahu rasanya menikah karena belum merasakan, tetapi ada yang perlu diperhatikan. Bapak Ibu rahimakumullah, namanya orang menikah ketika sudah membina rumah tangga harus memiliki rasa saling mengerti. Mengapa demikian harus bisa saling mengerti? Kalau suaminya cerewet, istrinya diam. Kalau istrinya cerewet, ya suaminya diam. Karena ya sudah ketentuan. Ada yang keras, ada yang tegas, ada yang lemah lembut dan lain sebagainya. Sudah ketentuan. Teringat suatu kisah ketika terjadi perang Badar, itu umat muslim mendapat kemenangan. Kemudian ada tawanan dari perang Badar itu, Rasul bertanya, para sahabat, ini tawanan perang ini mau diapakan? Umar usul, bunuh semua ya Rasulullah, bunuh semua. Tetapi Abu Bakar, apa saran kamu? Ya kita kasih kebijaksanaan Rasul. Kalau dia mampu menebus, sudah tebus. Kalau dia tidak mampu menebus,
ketika dia memiliki ilmu maka suruh ngajar. Ketika sudah berhasil mengajar 10 anak-anak dari kalangan umat muslim, maka kita bebaskan. Kata Rasulullah, ya Umar, kamu seperti Nabi Ibrahim. Kenapa seperti Nabi Ibrahim? Karena kamu tegas. Nabi Ibrahim itu tidak mau ketika melihat manusia yang maksiat di muka bumi. Sudah dikasih hidup, kasih nyawa, kasih nafas dan lain sebagainya, tetapi maksiat kepada Allah. Nabi Ibrahim nggak mau. Umar juga nggak mau. Tapi kata Rasulullah, ya Abu Bakar, kamu ini seperti Nabi Nuh, memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Hal demikian karena kamu sadar bahwa Allah memiliki pintu maghfirah. Allah memiliki sifat pemaaf yang begitu besar. Ketika dibandingkan lebih banyak mana dosa kamu dan lebih besar mana pintu ampunan Allah, lebih besar, pasti lebih besar pintu ampunan Allah. Bapak Ibu rahimakumullah, di samping saling mengerti juga harus bisa membuang yang namanya sifat gengsi. Membuang sifat gengsi. Dalam orang Lampung itu ya mungkin pepatah, ada istilah yang mengatakan pikil pesenggivi, harus punya harga diri, di samping itu harus tahu diri. Tetapi kalau sekarang katanya itu pikil begawah pesenggivi mak lagi. Orang hanya ingin dihormati, tetapi tidak pernah tahu siapa dirinya. Jadi hanya menuntut untuk minta dihormati, tetapi nggak mau ngertiin apa kewajibannya, apa tugasnya. Maka tinggalkanlah gengsi dalam menghadapi rumah tangga. Jadi ya kalau ibunya ngomel, bapaknya ya diem Pak. Kalau udah nggak mampu tinggal mancing aja nggak apa-apa. Karena mancingnya itu ya nilainya pahala, mancingnya itu menghindari yang namanya konflik dalam rumah tangga. Tapi ya kalau udah selesai mancing pulang, jangan keenakan mancing sampai nggak pulang. Tapi nek pusing lewatan bojone dumel wae, tinggal aja Pak. Tinggal mancing, nanti udah adem pulang. Dinasehati istrinya. Bapak Ibu rahimakumullah, yang terpenting adalah dalam rumah tangga harus bisa saling menutupi. Istri menutupi keburukan suami, suami melengkapi kekurangan istri, begitu pun seterusnya. Masyhur Bapak Ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad kita sepakat dalam sejarah istrinya ada yang bilang 12 bahkan 13, banyak. Tetapi sampai detik ini kita nggak pernah dengar kabar buruk tentang Nabi Muhammad. Alhamdulillah dan insya Allah di samping salih juga Nabi Muhammad itu memiliki istri yang salihah, mampu menutupi keburukan suami. Mengapa demikian? Karena yang namanya wanita itu adalah makhluk paling nekat untuk menceritakan keburukan suami. Wanita adalah makhluk paling nekat untuk menceritakan keburukan suami. Ya walaupun nggak semua, nggak semua. Betapa banyak alim ulama di antara kita, ketika di luar kita tahu tawadhu, sopan santun, tetapi ketika bertemu dengan istrinya, sedikit ataupun banyak keburukannya itu terbongkar. Jadi ketika menjadi istri harus dapat menutupi keburukan suami. Pun sebaliknya, seorang suami harus dapat menutupi kekurangan sang istri. Dan calon istri ataupun istri harus tahu dulu memang al-jannatu tahta qabil ummahat, yang namanya surga di bawah telapak kaki ibu. Bro, kalau sudah menikah, juga calon mantan yang mau menikah, ketika sudah menikah maka surga seorang wanita itu terletak di bawah telapak suaminya, terletak di bawah telapak suaminya. Jadi yang harus berbakti terhadap suami, mau apa-apa izin. Ya nggak semuanya harus izin, tetapi kata Rasulullah, ketika kita hendak, seorang wanita hendak membelanjakan harta pribadinya, harta sendiri, tetapi ketika sudah berkeluarga, dia diharuskan untuk tembung, harus matur kepada suaminya. Tetapi dapat dipahami yang enggak sebegitu kompleksnya. Ketika itu hal yang wajar, ya monggo-monggo saja. Yang terpenting dalam rumah tangga harus dapat saling mengerti, harus bisa saling memaklumi, dan juga harus bisa membuang gengsi. Kita lihat betapa banyak orang yang telah menikah tetapi tidak berhasil dalam pernikahannya karena tidak bisa saling mengerti, tidak bisa membuang gengsi, juga tidak bisa menutupi kekurangan satu sama lain. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam pernikahan Rasulullah, saya cerita sedikit terakhir itu cerita.
dalam keluarga Rasulullah itu enak, Pak. Khadijah itu istri pertama Rasul. Khadijah itu istri pertama Rasul yang memiliki keutamaan banyak. Salah satu keutamaannya kata Rasul, Khadijah itu adalah ratu di surga di samping Siti Maryam. Nanti ratu di surga itu adalah Siti Khadijah. Keutamaan dalam rumah tangga Pak Siti Khadijah itu, ketika Nabi memiliki masalah, kemudian Nabi pandang wajahnya Siti Aisyah, masalahnya hilang 50%. Kemudian ditanya oleh Siti Khadijah, kenapa ya Rasulullah masalahnya hilang 100%? Kalau bapakmu coba istri bapak seperti Siti Khadijah atau enggak, habis ini bapak pulang kalau ada masalah pandang wajahnya Pak, insya Allah tambah masalahnya. Insya Allah masalahnya tambah. Kenapa? Karena dalam rumah tangga tidak bisa saling memberikan ketenangan. Yang masyhur kalau dalam rumah tangga kalau ada yang cekcok itu, ya memang bumbunya rumah tangga kayak gitu. Perempuan juga kayak gitu, dikasih dikit balasnya 3, dikasih 3 balasnya 5, perempuan. Tetapi kalau dijahatin ya balas jahatnya juga banyak. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah jalan-jalan sama Siti Aisyah. Kemudian di tengah perjalanan bertemu dengan seorang laki-laki kafir. Tahu-tahu laki kafir ini bilang, "Samu alaika ya Muhammad. Hai Muhammad, kamu kecelakaan," kata orang kafir tersebut. Nabi Muhammad hanya senyum. Nabi Muhammad hanya senyum. Tapi yang nyautin Siti Aisyah, "Kamu doain Rasul kecelakaan, saya doakan kamu kecelakaan masuk neraka paling bawah." Dibalas macam-macam. Itu sudah ada dalilnya. Yang namanya wanita kalau dikasih 1 balasnya 3, kasih dikit balasnya banyak. Mau baik ataupun buruk sama saja. Tapi itu Pak, baik bagusnya seorang istri, jelek buruknya seorang istri itu tergantung suami. Juga sebaliknya, baik buruk seorang suami itu tergantung istri. Kalau mau istrinya cantik, berikan istrinya itu hak berhias. Kalau mau istrinya itu nggak ngedumel Pak, kasih jatahnya yang banyak, kasih jatahnya yang banyak. Tetapi Bu harus bisa mengerti, ketika penghasilan Bapak pas-pasan ya harus mau nerima. Tadi jangan hanya bisa menuntut tanpa memberi, harus bisa memberi di samping menuntut. Itu hak keistimewaan dalam rumah tangga. Pesan yang terakhir, yang belum menikah semoga dipertemukan dengan segera jodohnya. Yang sudah menikah semoga diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang salihah. Calon manten, karena malam ini belum ada pengantin barunya, baru calon pengantin. Semoga setelah menikah dapat membentuk, dapat menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wa barakah, juga bisa berkah keluarganya. Nanti setelah beberapa tahun dikaruniai anak yang salih dan salihah. Tapi usaha juga berdoa. Karena sekarang banyak orang yang menggantungkan usahanya hanya dengan berdoa, tetapi tidak mau berusaha. Di samping usaha harus juga mau doa. Di samping doa juga harus mau berusaha. Jadi balance, seimbang. Makanya kata Rasulullah, kalau kamu sholat, ya anggap kamu besok mandi. Jadi ketika sholat bisa khusyuk, ketika beribadah bisa khusyuk. Tapi ketika kamu sedang berusaha, mengusahakan duniamu, menghayallah kamu seperti ataupun seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Jadi ya disesuaikan. Ketika usaha seperti hidup selamanya, ketika beribadah seolah-olah akan mati besok. Bapak Ibu rahimakumullah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan saya mohon maaf. Ketika ada kekeliruan mohon diluruskan. Jazakallahu khairal jaza, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.